Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir walaupun dalam virtual. Baik, perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Irfan Maulana, nomor induk mahasiswa 2020-53011. Kemudian ada Muhammad Tanyo Manunggal dengan nomor induk mahasiswa 2020-53010. Kemudian ada Aswila Huda Safera dengan nomor induk mahasiswa 2020-53008. Di mana kelompok kami akan membahas tentang feasibility plan. Namun, tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Tanyo dan Huda yang akan mempresentasikannya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Di sini ada aspek feasibility plan. Yang pertama di sini ada analisis pasar. Analisis pasar atau market analysis, yaitu dalam sesi ini kita dapat menganalisis pertumbuhan ukuran dalam sebuah pasar, apa yang tren, struktur pasar, dan mengidentifikasi masalah yang ada potensinya. Selanjutnya yang kedua, di sini ada analisis persaingan, yaitu mengidentifikasi suatu hal saat ini agar kompetitor atau pesaing tahu akan kelemahan, kekuatan, dan menentukan langkah. Kemudian yang ketiga di sini ada analisis usaha. Dalam sesi ini kita dapat menentukan sebuah proyek atau fitur pelayanan, mengidentifikasi target pasar, melihat keuntungannya, persaingan keuntungan, resiko yang terjadi, dan profitabilitas. Dan untuk usaha berteknologi tinggi, ada sebuah pertanyaan yang timbul. Perlu perbaikan dan mengatasi perencanaan piranti produk tersebut atau jasa agar benar-benar dapat bekerja. Dan menentukan kelayakan teknis itu tidak berada dalam lingkup langsung. Perlu dicatat juga bahwa setiap proyek IT tidak hanya mengandalkan teknologi yang digunakan, tetapi harus mampu memberikan nilai lebih kepada perusahaan, pengguna ataupun pemberi order. Pendek kata, harus menghasilkan keuntungan atau dinilai dengan uang pada setiap instansi atau perusahaan. Selanjutnya, di sini ada proses terbentuknya feasibilitas plan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini yang paling atas, di sini ada action. Kemudian action di discovery, kemudian discovery di research, belum menghasilkan purpose statement. Baik, selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh rekan saya. Saya persilahkan, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari feasibility plan. Yang pertama adalah executive summary. Yang kedua yaitu produk yang digunakan. Yang ketiga, akibat yang dirasakan. Yang keempat, biaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu rencana kerja. Saya akan menjelaskan berbagian dari jenis-jenis bagian feasibility plan. Yang pertama yaitu executive summary atau rangkuman proyek, objektif, dan goal. Adalah sebuah kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil riset, mengidentifikasi rencana kedepannya dalam sebuah proyek. Jadi kita akan melihat hasil riset tadi, dan selanjutnya akan diidentifikasi untuk
menjadikan sebuah rencana dalam sebuah proyek yang akan kita jalankan. Yang kedua adalah produk yang digunakan. Adalah keuntungan dan keunggulan yang telah dipilih dan dapat diterapkan dalam sebuah proyek. Sebagai contohnya, perbedaan kualitas produk dengan komputer lain. Layanan apa saja yang ditawarkan dan keberhasilan apa saja yang dapat diterapkan dalam produk yang akan dijalankan. Yang ketiga yaitu akibat yang dirasakan. Yang dimaksud seperti itu adalah suatu hal yang mempengaruhi jalannya perusahaan dan pengguna akhir agar dapat menentukan jalannya usaha. Jika terjadi sesuatu dalam usaha dan dapat mempromosikan langkah yang dapat diambil, sebagai contoh lama dalam penelitian untuk software yang BlackBerry dan berapa lama untuk pekerja kantor pada saat jaringan baru diterapkan. Berapa lama yang dapat dibutuhkan agar software dapat diupload kembali. Jadi setelah kita merangkum sebuah riset, nanti kita akan melihat apa akibatnya dari riset yang kita terapkan. Yang keempat yaitu biaya yang dibutuhkan. Dalam penerapan sebuah feasibility plan, sebuah rincian yang menerangkan tentang perkiraan jumlah biaya untuk pelaksanaan proyek secara keseluruhan ini termasuk sangat penting. Karena pada bagian ini kita harus memberi rangsangan biaya berapa saja yang akan dikeluarkan untuk menggunakan fitur atau sebuah teknologi untuk menunjang feasibility plan ini. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah rencana kerja. Rencana kerja atau action yang harus diambil pada bagian ini harus menerangkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi langkah apa saja sih yang harus kita tempuh dalam menjalankan sebuah bisnis ini? Nah, nanti ya sesuai tadi itu semua tahapan yang ada di sini sangat berurutan. Dimana setelah kita melakukan riset, kita melakukan riset, kita menetapkan produk apa yang akan kita jalankan, akibat apa yang akan kita jalankan jika menggunakan atau mengeluarkan produk tersebut, biaya berapa saja yang kita butuhkan, dan rencana kerja. Baik, menurut saya cukup sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tanio. Perkenalkan, nama saya Siwilda Sapera dengan nomor NIM 2020 53008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tanio untuk mengenai proyek objektif dalam feasibility. Yang pertama, functional requirement. Apa itu functional requirement? Suatu input yang dibutuhkan, proses yang dibutuhkan, dan output yang dihasilkan dari produk yang akan dihasilkan. Untuk mendapatkan requirement yang jelas, perlu digunakan metode-metode sistem analysis and design, seperti SDM, software design and methodology, atau rapid application development. Yang kedua, quality requirement. Quality requirement adalah hal-hal yang menyangkut kualitas dari suatu produk, misalnya dalam sebuah pengembangan software, perlu dianalisa waktu responsi yang dibutuhkan dalam operasional sebuah fungsional. Yang ketiga, resource requirement. Penjabaran tentang waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek, misalnya beberapa modal yang berani dikeluarkan pihak sponsor dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya,
Apa hasil dari sebuah feasibility plan? Di sini sudah ada 5 poin dalam hasil yang diperlukan untuk feasibility plan, yaitu pertama, tujuan proyek, objektif and goal. Yang kedua, hasil yang dicapai, deliverables. Yang ketiga, batasan, limitation. Yang keempat, technical requirement atau spesifik produk yang harus dicapai, peralatan yang diperlukan dan cara penerapannya, dan sebagainya. Yang kelima, milestone, rencana kerja global or organisasi kerja. Dari kesimpulan presentasi yang kita bawakan, di sini kita akan menyebutkan bahwa di dalam dunia bisnis dalam mendirikan sebuah usaha, banyak aspek yang bisa dilihat atau diterapkan agar sebuah usaha tersebut bisa berjalan ataupun berkembang. Feasibility plan adalah suatu cara untuk menilai atau meninjau dalam pendirian sebuah proyek bisnis hingga dalam feasibility plan dalam mengkaji dalam sebuah usaha, usulan atau gagasan proyek dapat tercipta sebuah tujuan bisnis sesuai planning atau tidak, secara objektif dan subjektif dalam lingkup kelayakan usaha. Kita juga dapat mengkaji, meneliti, diselidiki dari berbagai aspek dalam menjalankan feasibility plan, dan sehingga dapat memenuhi semua aspek yang diperlukan dan dapat berkembang atau tidak. Kelayakan sebuah usaha harus diteliti juga berpengaruh seperti aspek pemasaran, aspek teknik, aspek proses termasuk input, output, pemasaran, komersial, yuridis, aspek sosial dan budaya, aspek pedagogis, dan aspek ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang tepat atau salah di hati kalian atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.